Teman-teman, saya pernah bikin video di channel ini membahas tentang salah satu atau dua sisi emosional yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak ketika mereka tumbuh. Dua sisi emosional tersebut itu adalah rasa cinta dan rasa aman. Tidak semua anak dalam tanda kutip beruntung bisa tumbuh secara normal. Artinya mendapatkan rasa cinta dan rasa aman ketika mereka bertumbuh. Hari ini kita akan belajar sedikit. Ketika seorang anak tidak merasa dicintai atau tidak merasa aman ketika dia bertumbuh, apa yang akan terjadi ketika mereka dewasa? Dulu ketika kita menjadi anak, ya kita terhubung dengan orang tua kita. Ya, ketika anak itu bertumbuh dan dia terhubung dengan orang tuanya, artinya punya kelekatan emosional, anak tuh biasanya akan lebih bercahaya daripada anak-anak yang misalnya tidak punya kedekatan emosional dengan orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu mengenal orang tuanya sebagai figur-figur pertama, di mana dia mempelajari segala hal tentang kehidupan. Anak itu menganggap orang tuanya itu adalah seorang figur yang sempurna. Mereka akan menanyakan segala hal tentang kehidupan itu ya kepada orang tuanya, karena mereka adalah figur-figur pertama yang mereka kenal di dunia ini. Nah, karena seorang anak itu menganggap orang tuanya itu adalah seorang figur yang sempurna, kalau misalnya ada sebuah kesalahan atau ketidakberesan dalam hubungan mereka dengan dunia ataupun dengan orang tuanya, mereka akan menganggap bahwa kesalahan itu ada pada mereka. Mereka akan cenderung mengkritik diri mereka sendiri. Nah, ketika orang tuanya misalnya lalai dalam memberikan cinta kepada anaknya, mereka akan terus mencari cinta tersebut. Mereka akan menyalahkan dirinya karena merasa mereka tidak cukup pantas mendapatkan cinta. Nah, salah satu problem paling besar itu adalah banyak orang tua itu juga gagal dalam melakukan refleksi diri mereka. Jadi ketika misalnya anak itu bertumbuh dan kemudian bermasalah dalam tanda kutip, kita tuh banyak menemui orang tua yang kemudian mencari cara untuk memperbaiki anaknya tanpa menyadari bahwa sebenarnya sumber masalahnya itu dari pola asuh orang tuanya tersebut. Ketika kita bertemu orang tua yang punya anak bermasalah, mereka akan berkata bahwa, oh, aku mau mencari cara untuk memperbaiki dia. Dia sudah rusak. Aku ingin memasukkan dia ke sini. Aku ingin memperkenalkan dia dengan ini. Aku ingin melakukan ini kepada dia supaya dia sembuh. Banyak orang tua berpikir bagaimana memperbaiki anaknya tanpa melihat ke dalam bahwa anak itu bisa saja bermasalah karena andil dari orang tuanya dalam membesarkan si anak tersebut. Nah, dari sisi anak, seperti kita bilang tadi, anak menganggap orang tuanya itu adalah seorang figur yang sempurna dan kesalahan itu ada pada si anak. Nah, ini akan terus berjalan sampai mungkin ketika si anak sudah dewasa, dia baru bisa menelaah dan melihat ada sesuatu yang salah pada pola asuh mereka dulu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi ketika anak tumbuh tanpa merasa dicintai oleh orang tuanya, atau ketika orang tuanya gagal dalam memberikan rasa aman. Nah, satu hal yang saya juga harus ingatkan, gitu, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Gitu ya. Kita mungkin sudah berusaha keras dan mungkin kita tidak bisa melakukan itu 100% sempurna. Satu hal yang kita harus ingat juga bahwa bahasa cinta kita dan bahasa cinta anak kita itu berbeda. Jadi ada kalanya ketika orang tua sudah merasa memberikan cinta kepada anaknya, tetapi itu nggak sampai. Jadi salah satu tugas berat dari orang tua itu adalah juga menemukan bahasa cinta yang cocok dengan anaknya dan memberikan itu sehingga anak-anak tahu bahwa mereka dicintai. Yang pertama itu adalah soal menjadi people pleaser atau menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Teman-teman tahu nggak kenapa seseorang itu bisa jadi people pleaser? Salah satunya itu begini. Ketika kita menjadi anak-anak, kita bertumbuh, kita tuh kan butuh validasi. Terutama sebenarnya dari orang tuanya kita. Kita berharap mendapatkan pengakuan bahwa kita itu layak dicintai. Nah, bayangkan ketika orang tua kita itu tidak bisa memberikan pengakuan atau validasi tersebut bahwa kita itu layak dicintai, kita akan merasa bahwa kita itu produk yang jelek. Kita produk gagal. Kita tuh sesuatu yang tidak pantas dicintai. Nah, ini sangat fatal. Nah, anak-anak yang mengalami ini kemudian akan berusaha sangat keras untuk mendapatkan pengakuan atau rasa cinta dari orang tuanya. Dia akan percaya bahwa dirinya itu adalah produk yang jelek, sehingga dia harus merubah dirinya supaya dia bisa mendapatkan cinta.
Nah, ketika dia bertumbuh, berinteraksi dengan orang di luar sana, dia akan melakukan hal yang sama. Karena dia tidak bisa mengekspresikan emosi dia sebagai diri dia yang sebenarnya, dia akan sekuat tenaga merubah diri dia supaya dia bisa menyenangkan orang lain, supaya dia bisa mendapatkan validasi dari orang lain. Dia sudah tidak peduli dengan jati diri dia yang sebenarnya, bagi dia hal yang terpenting adalah mendapatkan validasi dari orang lain dengan cara merubah diri dia supaya dia bisa menyenangkan orang lain. Yang kedua, itu adalah soal ketidakmampuan untuk percaya bahwa dunia ini baik adanya. Simple sebenarnya, teman-teman. Ketika dulu kita berada dalam kandungan ibunya kita, itu kan sebenarnya sebuah analogi di mana kita terlindung di dalam sana. Ada ruang yang melindungi kita mendapatkan pasokan makanan, ya kan? Kemudian ketika kita terlahir, kita berada di dunia, kita mulai belajar tentang bagaimana menghadapi dunia. Ketika misalnya kita pelan-pelan berpisah dari orang tua, artinya punya ruangan sendiri, orang tua akan tetap mengawasi kita dari jarak yang aman untuk memastikan bahwa kita itu aman dan terlindungi. Gitu. Tetapi bayangkan ketika orang tuanya tidak bisa memastikan rasa aman atau memberikan rasa aman kepada anaknya, anaknya mulai percaya bahwa saya nggak aman di dunia ini. Dan ketika orang tuanya sendiri, ya orang yang terdekat dengan dia tidak bisa memberikan rasa aman kepada dia juga nggak akan percaya bahwa dunia ini bisa memberikan rasa aman kepada dia. Itulah kenapa banyak orang yang tidak pernah merasakan perlindungan dari orang tuanya, mereka biasanya menjadi seseorang yang sangat sulit untuk percaya kepada orang lain. Ketiga, itu adalah soal hubungan yang toksik atau tidak sehat. Ketika kamu menjalani hubungan dengan orang tua kamu kan nggak tahu hubungan kamu itu sehat atau tidak. Dalam diri kalian percaya bahwa yang kalian jalanin itu adalah sebuah hubungan yang benar. Kalian menjadikan itu tolak ukur ketika kalian menjalani hubungan dengan orang lain. Akibatnya simple. Ketika kamu di luar sana, kamu akan kembali mengulang pola hubungan kamu tersebut sehingga kalau kamu punya hubungan yang tidak sehat dengan orang tuamu, maka di luar sana kamu akan mengulang pola tersebut. Ingat sekali lagi, kamu tidak tahu bahwa yang kamu jalani itu adalah sebuah pola hubungan yang tidak sehat. Bagi kamu, pola hubungan ya seperti itu. Dan hanya itulah yang kamu tahu. Kecuali suatu saat kamu mengetahui bahwa pola hubungan yang kamu punya dengan orang tuamu itu tidak sehat, dan kemudian kamu menolak untuk mengulang pola tersebut. Yang keempat itu adalah soal kecemasan atau ketakutan kamu kepada dunia. Bagi kalian yang suka mengalami depresi atau gangguan kecemasan, itu mungkin bisa saja produk dari masa lalunya kalian. Artinya begini, ketika dulu misalnya kalian tumbuh gitu ya sebagai anak-anak, kalian tuh butuh tempat bersandar. Kalian tuh butuh ya pembimbing untuk mengelola emosinya kalian. Jadi ketika kalian menghadapi hal-hal yang di luar kendali kalian diajarkan bagaimana cara mengelola emosi kalian untuk menghadapi rasa takut terhadap sesuatu yang tidak bisa kalian kontrol. Ya. Nah, ketika kalian sudah besar, kalian mulai belajar menghadapi bahwa, kadang saya melakukan kesalahan, kadang ada sesuatu yang saya nggak bisa kontrol. Kalian belajar tenang menghadapi hal tersebut. Tetapi kalau kamu tidak tumbuh di lingkungan tersebut, ketika orang tuamu tidak bisa menjadi tempat bersandar dan memberikan rasa aman tersebut, ya itu akan terus kamu bawa sampai kamu dewasa. Ketika kamu menghadapi hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, atau ketakutan-ketakutan terhadap hal-hal yang kamu tidak bisa hadapi, kamu akan cemas terhadap hal tersebut. Dan kemudian kamu berujung depresi. Walaupun hal tersebut belum tentu terjadi, rasa ketakutan itu sudah muncul duluan dan membebani kamu. Ya, kenapa? Sekali lagi, karena kamu dulu tidak diajarkan bagaimana cara mengelola emosi kamu. Yang kelima, itu adalah soal empati. Teman-teman, empati adalah hal yang sangat penting untuk kamu wariskan kepada anak-anak kamu. Okay? Anak-anak itu akan belajar empati dari kamu. Ketika kamu misalnya bisa memahami perasaan mereka, ketika kamu bisa menunjukkan rasa sayang, menunjukkan rasa iba kepada mereka, anak-anak akan belajar itu dari kalian. Itu sesuatu yang akan kamu wariskan kepada mereka, yang akan menjadi pondasi dasar bagi mereka, bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Problemnya adalah ketika orang tuanya sendiri tidak bisa menunjukkan empati kepada anak-anaknya, dari mana mereka akan belajar hal tersebut? Dan yang terakhir itu adalah soal refleksi diri.
Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang tua tidak mau melakukan refleksi diri ketika anaknya bermasalah. Dan mereka cenderung akan menyalahkan si anak tersebut. Dan ketika si anak sendiri merasa bahwa orang tuanya adalah figur yang sempurna, mereka akan cenderung merasa bahwa dirinya yang bermasalah. Nah, pola ini ketika mereka dewasa, cenderung mereka akan mengulang pola tersebut. Mereka melihat orang tuanya sebagai seseorang yang tidak bisa melakukan refleksi diri, kemudian mereka akan meniru hal tersebut dan juga melakukan hal tersebut terhadap hubungannya dengan orang-orang di luar sana maupun anak-anaknya mereka. Orang tua adalah tempat belajar yang paling banyak bagi anak-anaknya. Sebagai penutup, sekali lagi ingatlah bahwa anak itu membutuhkan rasa cinta dan rasa aman untuk bertumbuh. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini, tetapi dengan kerendahan hati kita bisa terus belajar. Temukanlah bahasa cinta bagi anak-anakmu dan pastikan mereka tahu bahwa mereka itu dicintai dan dilindungi. Ketika kamu bisa menjadi pelindung bagi anak-anakmu, itu mungkin jauh lebih berharga dari segala harta di dunia ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.